Baik teman-teman, salam budaya saya ucapkan untuk semuanya yang menonton channel ini. Salam budaya, rahayu, 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 rahayu. Sumbah sungkem dumateng sedaya para sepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken. Kaping kalih sembah sungkem ugi dumateng sedaya para kadang ingkang sampun ndelek pirsa ing channel Saluku Tunggal menika. Ing dinten meniki pada hari ini saya dimintai oleh teman-teman tim channel Saluku Tunggal untuk membagikan tentang pengertian terhadap keris pusaka warisan karya leluhur Nusantara. Jadi hari ini saya akan bawa dua bilah pusaka, yaitu keris pusaka yang sama. Jadi keris pusaka yang berdapur sama, dan kami akan membagikan tentang dasar dulu bahwa pusaka ini adalah peninggalan karya leluhur Nusantara. Dulu menjadi sebuah mega karyanya peninggalan leluhur kita, maka dari itu harus kita lestarikan, bahkan harus kita jaga dan kita rawat, karena ini adalah sebuah identitas bangsa kita, teman-teman. Mengapa demikian? Karena keris pusaka ini waktu zaman kerajaan dulu itu dipakai untuk sebuah identitas diri. Satu misal konkret saja saya sampaikan bahwa waktu zaman kerajaan dulu semua raja-raja Jawa, semua raja-raja Nusantara itu memiliki sebuah ageman. Kalau orang Jawa dulu bilang ini sebuah ageman, yaitu sandangan pribadi. Bahkan ini dipakai untuk bersembahyang bagi orang-orang Jawa itu, teman-teman. Jadi dulu ada seorang raja, misalnya saya raja dari kerajaan Majapahit, terus kemudian ada raja dari kerajaan Blambangan, kemudian raja Majapahit itu mengundang raja Blambangan untuk kemudian bahwa Raja Majapahit itu memiliki gawe atau memiliki acara, misalnya saya sebagai Raja Majapahit itu menikahkan putra-putri saya. Nah, kemudian saya mengundang Raja Blambangan, otomatis saya akan mengutus sebuah utusan saya untuk menyampaikan undangan ini kepada Raja Blambangan. Nah, utusan yang saya utus tadi saya bawakan suatu misal bahwa saya sebagai Raja Majapahit, kemudian ada dari Raja Blambangan, itu saling kenal, otomatis secara identitas juga dikenali bahwa ini adalah pusaka saya. Ini misal ya. Jadi utusan saya tadi itu saya bawain keris pusaka saya untuk menyampaikan pesan bahwa saya mau mengundang Raja Blambangan pada pesta pernikahan putra-putri saya, satu misal begitu. Nah, pusaka ini saya serahkan kepada utusan saya untuk berangkat mengundang Raja Blambangan ke pesta pernikahan anak saya. Lah, dibawalah pusaka ini untuk sebagai identitas saling percaya antara raja dengan raja. Kemudian utusan saya berangkat ke Blambangan dengan membawa sebilah pusaka yang saya bawakan ini. Nah, kemudian nyampe lah di sana, Raja Blambangan menerima utusan saya bahwa dipersilakan masuk ke keraton. Ada apa gerangan, misalnya kok Anda diutus Raja Majapahit untuk datang ke sini? Sedika dawuh Raja Blambangan bahwa saya diutus oleh Raja Majapahit untuk panjenengan bisa hadir pada acara pesta pernikahan. Apakah benar? Kata Raja Blambangannya bilang gitu. Apakah benar si Raja Majapahit mengundang saya? Lah, dengan
dengan identitas inilah sehingga Raja Blambangan percaya bahwa utusan saya bawakan, saya sebagai Raja Majapahit itu saya bawakan pusaka saya. Akhirnya utusan saya itu memberikan pusaka ini kepada Raja Blambangan. Nah, sehingga Raja Blambangannya yang kami undang itu akhirnya melihat corak dan karakteristik pusaka yang sudah dikenalinya bahwa ini adalah pusaka Kerajaan Majapahit. Nah, akhirnya dibukalah sebilah pusaka ini dan dilihatlah oleh Raja Blambangan, apakah benar ini pusaka Raja Majapahit yang mengundang saya di pesta pernikahannya nanti dengan mengutus satu utusan untuk mengundang saya. Akhirnya Raja Blambangan melihat karakteristik, yaitu misalnya dapur, kelihatan dari dapur, dan yang kedua adalah pamor. Yang kedua, pamor dan dapur itu apakah benar-benar pusaka yang dimiliki oleh Raja Majapahit, sehingga Raja Blambangan itu percaya bahwa dirinya diundang dan mengutus utusannya itu. Nah, akhirnya percayalah Raja Blambangan karena keris pusaka Majapahit ini benar-benar adalah milik raja, dan kemudian pesannya itu memang benar-benar karena dibawakan sebilah pusaka untuk menyampaikan undangan kepada Raja Blambangan. Jadi itu teman-teman, akhirnya percayalah Raja Blambangan bahwa dia diundang oleh Raja Majapahit. Nah, pada intinya adalah keris pusaka ini dulu adalah identitas diri dari mulai raja sampai jajaran turunannya. Tiap masing-masing punggawa raja dan bawahannya itu masing-masing memiliki identitas yang namanya keris pusaka. Begitu teman-teman. Jadi keris pusaka ini adalah dulu sebagai identitas diri seorang raja. Jadi dikenalilah oleh Raja Blambangan itu, misalnya ya, bahwa si Raja Majapahit telah mengundang dirinya dengan memperkenalkan utusan itu dengan sebilah pusaka yang dibawakannya. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau zaman sekarang seperti HP gitu ya, handphone, jadi karya-karya pada zaman tertentu itu melahirkan sebuah karya-karya yang mahakarya. Tapi yang sangat istimewa adalah mahakaryanya leluhur kita, karena ini sebilah pusaka saja apabila dibuat itu susahnya minta ampun, karena di dalam satu bilah pusaka ini ada 3 unsur besi. Yang pertama adalah besi, kemudian batu meteor, terus kemudian ada baja atau nikel. Nah, itu ditempa jadi satu sehingga menjadi sebuah bilah keris pusaka yang memunculkan pamor masing-masing. Nah, sesuai pesanan apa yang dipesankan dan sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Itu teman-teman. Jadi jangan takut bahwa ini adalah peninggalan mahakarya leluhur kita. Jadi ini sebuah identitas, kalau zaman dulu adalah identitas diri untuk saling memperkenal bahwa pusaka-pusaka masing-masing raja atau bawahannya itu memiliki karya dan karakteristik masing-masing. Nah, itu teman-teman yang bisa disampaikan pada hal ini. Makanya jangan terlalu takut bahwa pusaka ini adalah karya mahakarya leluhur kita. Jadi harus kita lestarikan. Ini sebuah identitas diri seorang Jawa Nusantara yang kemudian bisa dikenali bahwa dirinya adalah memang benar-benar pewaris karya leluhur, khususnya di budaya bangsa Nusantara. Itu teman-teman. Nah, ini keris pusaka ini berdapur tilam sari kalau menurut saya. Jadi teman-teman bisa mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing, bahwa menurut saya keris ini adalah tilam sari yang berpamor kulit semongko.
Nah, ini keris pusaka karya leluhur kita dulu. Jadi harus kita jaga dan kita rawat karena ini sebuah identitas bangsa. Itu teman-teman. Ini adalah keris berdapur tilam sari dan berpamor ngulit semongko. Nah, pertanyaan kemudian apabila ada yang bertanya bahwa apakah dia punya energi gitu. Ya sama kayak HP kan juga punya energi. Dia bisa ngomong dalam jarak jauh tanpa harus ketemu. Nah, karya leluhur kita ini juga punya energi karena di dalam pembikinannya itu ada 4 unsur materi. 4 unsur materi yang dicampur jadi satu, yaitu api, tanah, air, dan udara. Jadi satu menjadi tempaan yang mahakarya seperti ini, teman-teman. Nah, biasanya tiap masing-masing pemesan terhadap empu itu masing-masing kebutuhan. Misalnya ngulit semongko ini identiknya pada kerejekian. Nah, tilam sari itu dapurnya tilam sari dan pamornya ngulit semongko identik dengan kerejekian, teman-teman. Tapi apakah kita minta rezeki pada dia? Enggak. Ini hanya media perantara. Jadi ketika dipakai orang Jawa untuk bersembahyang, itu dia disengkelitkan di bagian belakang dan menghadap lurus, tegap ke atas. Artinya ketika kita menembah itu tahu bahwa kebutuhan yang bersembahyang ketika membawa pusaka dengan dapur itu dan pamor itu adalah kepentingannya misalnya memohon untuk kerejekian. Itu bukan kita meminta rezeki pada dia. Itu teman-teman. Bila perlu kita perintah dia, karena kita kan maha ciptaan Tuhan yang maha sempurna ya. Artinya daya kita itu lebih besar dari dia. Makanya kita bisa perintah dia gitu. Oke teman-teman, itu yang pertama yang bisa disampaikan. Yang kedua sama, karena saya tadi saya tadi sampaikan bahwa membawa dua bilah pusaka, yang satunya sama juga yaitu tilam sari, pamornya ngulit semongko, dan ini warongkonya warongko masih asli yaitu warongko kayu timoho. Jadi warongko kayu timoho. Nah, kita buka teman-teman bagaimana karya leluhur kita yang luar biasa. Nah, sama masih berdapur jalak tilam sari dan pamornya estimasinya adalah ini karena usia, jadi pamornya agak memudar tapi kelihatan kertip-kertip meteoritnya. Jadi karena kebanyakan dicuci dan dijamasi. Dan hati-hati teman-teman, kalau menjamasi pusaka memang benar-benar harus hati-hati. Jangan, apabila masih bersih ya jangan dijamas, tapi paling tidak dikasih minyak lah. Jadi jangan terlalu banyak dicuci. Jangan kebanyakan dicuci karena bisa memudar. Nah, apabila masih bersih ya harus kita jaga, hanya dikasih minyak saja teman-teman. Nah, ini keris tilam sari yang kemungkinan pamornya adalah kulit semongko juga. Itu teman-teman. Nah, bicara soal energi, apakah pusaka itu yang tadi ya memiliki sebuah energi khusus? Iya, karena dia memiliki 4 unsur yang ketiga pada saat itu dibuatnya. Jadi seorang empu apabila membuat pusaka, dia itu melakukan puasa dulu, ritual puasa, kemudian kurbanan, sehingga dalam pencapaian membabar pusaka itu bisa maksimal karena sang empu berdoa sesuai dengan permintaan pemesan. Nah, misalnya kegunaannya untuk kerejekian, jadi
pamornya sebisa mungkin secara maksimal bisa memunculkan yang berkaitan dengan kerezekian, begitu teman-teman. Nah, 2 keris pusaka ini pernah saya bawa waktu itu mawangi hujan. Jadi pengalaman berbagi aja ya, pengalaman menarik 2 pusaka ini pernah saya bawa pada saat itu dapat job, yaitu mawangin hujan, yaitu dalam pengerjaan pembangunan jalan. Kebetulan waktu itu di Sumatera tempatnya teman-teman. Nah, 2 bilah pusaka ini saya bawa untuk menemani saya bekerja sesuai dengan job yang diberikan tadi, yaitu ketika waktu pembangunan jalan berapa meter, 15 kilo gitu ya. Nah, teman-teman proyek itu kan sudah pesan mixer atau pesan semen ya, untuk digelar pada durasi misalnya 15 kilo. Nah, itu sudah dibeli mixernya. Jadi mau nggak mau cuaca harus mendukung. Nah, kebutuhan mereka memanggil kami untuk bertugas di sana adalah untuk sebagai bagian mengatur BMKG cuaca lah, mengatur cuaca agar pengerjaan pengecoran jalan itu menjadi lancar. Karena kalau hujan cornya itu rusak. Jadi kalau hujan ya otomatis yang sudah dibeli tadi itu akhirnya dibuang. Beberapa mixer itu tidak berguna karena mengering di dalam molen. Nah, makanya butuh pengkondisian alam sehingga membutuhkan orang yang bisa mengkondisikan alam. Jadi 2 pusaka ini pernah saya bawa di medan pekerjaan, yaitu mawangi hujan. Jadi mawangi hujan itu bukan berarti semua orang tidak akan bisa menghentikan hujan, tapi hanya orang itu berusaha berdoa. Nah, kemudian 2 pusaka ini saya pakai untuk media untuk paling tidak menyingkirkan hujan. Jadi menyingkirkan hujan supaya tidak lewat pada kebutuhan pengerjaan pembangunan jalan, itu teman-teman. Jadi waktu itu ya tetap kami pakai metode berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk supaya bahwa jangan sampai mendung ini pada saat durasi pengerjaan lewat di atasnya durasi pengerjaan jalan. Jadi kami memohon kepada Gusti supaya tidak bisa lewat di pengerjaan jalan. Nah, keris pusaka ini saya pakai sebagai media. Waktu itu media untuk mencoba mensinergikan ke energi dalam pusaka ini dengan energi awan, sehingga saling membantu lah ya, sehingga mendung itu tidak bisa lewat pada saat di bawah pengerjaan jalan itu, dan kemudian akhirnya pekerjaan bisa dilakukan dengan sempurna, yaitu pengecoran jalan. 2 pusaka ini pernah saya bawa untuk waktu itu mendapat pekerjaan, yaitu sebagai BMKG pengendali cuaca pada saat pengerjaan jalan. Nah, itu teman-teman. Jadi kami memerintah dia untuk supaya membantu pengerjaan kami agar supaya pengerjaan kami bisa lancar. Jadi ada mantra-mantra khusus yang disebutkan pada saat pengerjaan mawangin hujan agar bisa terkoneksi dengan energi pusaka ini. Tapi bukan berarti kita meminta kepada dia, enggak. Justru dia yang kita perintah untuk membantu pekerjaan kita. Karena kita adalah makhluk yang sempurna, makhluk Tuhan yang sempurna, jadi daya kita lebih besar dari apapun lah ya. Salah satunya adalah dari benda pusaka ini. Tapi benda pusaka ini memiliki energi, ya, karena dibuatnya dengan ritual-ritual khusus, dan kemudian penggunaannya harus menggunakan kalau sepeda motor itu ada kontaknya. Jadi
teman-teman harus punya kontaknya. Jadi leluhur kita dulu pada waktu punya hajat itu enggak manggil pawang hujan, karena dia punya pusaka dan dia punya mantranya, jadi dipawangi dewi. Nah, karena zaman sekarang itu kita sudah terputus energi dengan leluhur, jadi hal-hal seperti itu dianggap tabu gitu. Padahal ilmu leluhur itu dulu sebuah ilmu yang memang luar biasa, yang kemudian kita sebagai pewarisnya harus melestarikan itu teman-teman. Nah, dua pusaka itu, inilah dua pusaka karya leluhur yang mahakarya pada zamannya, harus kita lestarikan. Jadi kita sebagai pewaris budaya leluhur harus memang benar-benar menjaganya, karena keris pusaka ini juga diakui oleh dunia, diakui oleh UNESCO bahwa ini mahakarya dari leluhur Nusantara kita dulu. Itu teman-teman. Jadi yang memilikinya misalnya dari warisan leluhurnya, dari mbahnya, mohon jangan dibuang, mohon jangan dirusak, dan rawatlah dengan baik, karena ini identitas tadi yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa ini identitas jati diri bangsa kita, jadi jangan sampai punah. Itu yang bisa saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita bersama dan kita sama-sama belajar untuk nguri-nguri budaya. Terus kemudian ada yang tanya, Mas, mantranya untuk pusaka bagaimana ya? Apabila orang Jawa itu punya pakem ya, jadi ketika waktu buka saja itu harus sembah sungkem dulu, sembah sungkem kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua sembah sungkem kepada Ratune Pusaka. Jadi ratunya pusaka ini ada teman-teman. Jadi sembah sungkem kepada Yang Maha Kuasa, kemudian sembah sungkem kepada ratu yang merajai pusaka ini, tentunya adalah leluhur Jawa, baru kita buka. Baru kita boleh membukanya. Dan cara membukanya itu harus warangkanya itu yang ditarik ke atas. Jadi ini kan biasa ada itu ya, ada namanya setelah dicuci itu dikasih cairan yang namanya setelah dijamas itu dikasih pewarna, itu namanya apa ya, lupa saya. Nah, itu agar supaya pamornya keluar. Nah, ketika nariknya itu, jadi membuka pusakanya itu ke atas, itu secara perlahan, karena itu kan mengandung zat beracun ya, secara perlahan masih kena angin, jadi pusakanya ditarik ke atas begini, agar racun yang untuk mewarnai pusaka ini bisa sudah kebawa oleh angin gitu. Dan sama untuk cara memasukkannya itu, teman-teman yang bawa bilah pusaka ini ditarik ke atas. Jadi cara memasukkannya itu pakemnya adalah ini ditarik ke atas. Nah, maju, karena hidup kita harus selalu maju, jangan mundur. Itu teman-teman. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi cara mencabut pusaka itu ada doanya lah, ada mantranya. Kalau leluhur Jawa dulu pernah memperkenalkan sembah sungkem kepada panjenengane Gusti, kemudian sembah sungkem kepada ratunya yang merajai pusaka, tentunya Ratu Tanah Jawa. Itu teman-teman. Terima kasih ya, itu yang bisa kami bagikan. Semoga pengetahuan yang menurut saya masih minim-minim, mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Jadi bagi pesan saya, jadi teman-teman yang memiliki tinggalan mahakarya leluhur kita jangan sampai dirusak, karena ini identitas diri, karena ini adalah sebagai jati diri bangsa kita, jadi harus kita lestarikan.
Mugi keparingan sabda rahayu. Terima kasih. Sembah sungkem dumateng daya para sepuh pini sepuh. Sembah sungkem dumateng daya para kadang sepuh kang anem. Apabila ada kata-kata saya yang keliru mohon dimaafkan, kita hanya sebagai manusia biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.